till I can't even think no more. Get right to go down, then go more down, then we can keep it lit. Kerajaan Ternate yang terletak di Kepulauan Maluku Utara merupakan salah satu kerajaan Islam tertua dan paling berpengaruh di kawasan Indonesia Timur. Sebelum dikenal sebagai kerajaan Islam, Ternate sudah berkembang sebagai kerajaan lokal yang dikenal dengan nama Gapi. Masyarakatnya hidup dalam sistem sosial yang terorganisir dan menganut kepercayaan animisme serta dinamisme. Kawasan Maluku sejak dahulu dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, khususnya cengkeh, yang sangat bernilai di pasar internasional. Kekayaan sumber daya alam ini menarik perhatian pedagang dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Arab, Persia, Gujarat atau India, dan wilayah Melayu. Jalur perdagangan ini menjadi pintu masuk bagi pengaruh Islam ke wilayah Ternate. Islam mulai masuk ke Ternate sekitar abad ke-15. Para pedagang muslim yang datang tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Raja Ternate pertama yang masuk agama Islam adalah Raja Gapi Baguna, yang setelah masuk Islam dikenal sebagai Raja Marhum. Ia memeluk Islam berkat dakwah seorang ulama asal Arab atau Gujarat, atau bisa juga disebut dengan nama Syekh Mansur atau Syekh Said. Meskipun masa pemerintahannya tidak lama, marhum dianggap sebagai titik awal Islamisasi di kerajaan tersebut. Setelah wafatnya marhum, putranya naik tahta dan diberi nama Zainal Abidin. Ia merupakan raja pertama bergelar, yaitu Sultan, dan secara resmi mengubah struktur kerajaan menjadi kerajaan Islam. Zainal Abidin memperkuat ajaran Islam dengan menerapkan hukum-hukum Islam dan membentuk lembaga keagamaan dalam sistem pemerintahan. Ia juga sempat melakukan perjalanan ke Sultanan Goa dan wilayah-wilayah lain untuk memperdalam ilmu agama dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain. Di bawah Sultan Zainal Abidin dan penerus-penerusnya, kerajaan Ternate mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi agama, ekonomi, maupun militer. Ternate menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai wilayah di Indonesia Timur, seperti Halmahera, Sulawesi, hingga Papua. Para ulama dan dai yang datang ke Ternate kemudian diutus ke daerah-daerah lain untuk mengajarkan Islam. Puncak kejayaan kerajaan Ternate terjadi pada masa pemerintah Sultan Ba'abullah dan Tusyah sekitar tahun 1570 hingga 1583. Ia adalah tokoh penting yang dikenang dalam sejarah sebagai penguasa Islam yang berhasil menantang kekuasaan kolonial Portugis. Sebelumnya, Portugis telah membangun banteng di Ternate dan memulai mencampuri urusan internal kerajaan, bahkan menyebabkan gugurnya ayah Sultan Ba'abullah, yaitu Sultan Khairun, melalui pembunuhan licik yang dilakukan oleh gubernur Portugis. Sebagai balas dendam untuk bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, Sultan Ba'abullah memimpin serangan besar terhadap banteng Portugis di Ternate dan berhasil mengusir mereka pada tahun 1575. Keberhasilan ini menjadikan Ternate satu-satunya kerajaan di Nusantara yang berhasil mengusir penjajah Eropa di masa itu. Sultan Ba'abullah kemudian memperluas pengaruh kekuasaannya hingga sebagian besar ke wilayah Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sebagian Papua. Ia dikenal dengan julukan penguasa 72 pulau. Setelah masa keemasan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran akibat meningkatnya tekanan dan pengaruh Belanda melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Belanda memanfaatkan politik adu domba antara Ternate dan kerajaan tetangganya, terutama Tidore, yang juga merupakan kerajaan
Ternate sebagai pusat penyebaran Islam di kawasan Timur Nusantara tetap berlanjut. Tradisi keagamaan dan pendidikan inti Islam terus dijaga melalui lembaga-lembaga keagamaan dan peran ulama lokal. Kerajaan ini juga tetap mempertahankan struktur kesultanannya secara simbolik hingga kini.